Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Shadaqal azim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 janji Allah yang telah diberikan kepada hambanya, ini yang kadang-kadang kita belum mengerti dan sering kita langgar. Sering kita mengesampingkan 4 janji Allah ini kepada hambanya. Karena apa? Karena kita selalu dihinggapi dengan kesibukan-kesibukan, di mana kesibukan itu mementingkan kita untuk hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Innahu li hubbil khairi la syadid. Cinta kita kepada harta berlebihan di dunia ini. Sehingga sampai lupa dengan apa yang Allah janjikan ini kepada hambanya. Hal yang penting 4 janji Allah ini, namun ini berefek atau berimbas nanti di akhirat. Ingat ini, suatu hal yang Allah janjikan kepada hambanya, namun ini berimbas di akhirat kelak. Pertama, 4 janji Allah ini, siapa yang tolong orang lain di dunia, Allah akan tolong dia di akhirat. Nah, siapa yang tolong kita, tolong mereka di dunia, Allah akan tolong mereka di akhirat. Ini sering sekali kita jumpa di jalan dimanapun, namun kita melewati begitu saja. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu pendusta agama? Di antara yang ayat terakhir adalah enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Wa yamna'una ma'un. Enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Enggak mau memberikan bantuan kepada temannya, apalagi saudaranya, apalagi kepada orang tuanya. Ini yang paling jijik lagi. Mereka selalu menggunakan semua yang dia punya di dunia ini untuk kepentingan pribadi dan untuk kebahagiaan pribadi menurut mereka. Sebagai hamba Allah yang selalu dalam hatinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum azabun azim. Azabnya sangat pedih. Mereka yang hatinya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Jadi sering kita melewati hal ini. Namun kita lupa bahwa ini merupakan penting. Siapa yang tolong dia, Allah akan tolong nanti di akhirat. Ini pertama, 4 janji Allah yang pertama yang sering kita indahkan, sering kita tidak perhatikan. Yang kedua, siapa yang mudahkan urusannya orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan orang itu di akhirat. Baik di hisabnya, di apapun bentuknya. Maka ini sebenarnya kesempatan-kesempatan buat mereka yang meraih pahala, yang meraih segala urusan yang berhubungan dengan akhirat. Ini kesempatan.
Kesempatan kita di dalam kita mengambil hak-hak veto yang Allah berikan kepada hambanya. Kita harus berusaha berjuang untuk meraih. Jadi siapa yang mudahkan urusan orang itu di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Padahal di akhirat itu kekal abadi selamanya. Jangkauannya panjang, waktunya panjang sekali. Dan siksanya tidak main-main. Di dunia masih bisa, namun di akhirat tidak akan bisa kita ngapa-ngapain. Ini Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Namun kita ujung-ujungnya sama. Dari tadi siapa yang tolong orang lain, Allah akan tolong di akhirat. Siapa yang mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan di akhirat. 2 step ini kita lewati. Sama ujung-ujungnya. Tidak mau kita terjun ke dalam dunia ini. Ingat, nolong nggak mau, urusan nggak mau. Yang ketiga, siapa yang tutup orang itu, tutup aibnya di dunia, maka Allah akan tutup aib orang itu di akhirat kelak. Man satarul fid dunya, satarullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tutupi aib orang itu di dunia, maka Allah akan tutupi aib orang itu di akhirat. Kenyataannya lain. Sudah nolong nggak mau, urusan orang lain nggak mau urusin. Kemudian yang ketiga, aibnya orang ini malah diumbar sana sini. Alias apa? Suatu pekerjaan yang sangat amat membahagiakan buat mereka yang ahli gosip, ahli ghibah, ahli fitnah. Kenapa? Ngumbar aib sana sini, senangnya minta ampun. Dia pagi ngantar anaknya sekolah, apa yang dicari? Ngumpul. Apa? Gosipin bahan baru. Sampai muncul suatu organisasi yaitu tentang gosip dan fitnah. Bangga dengan kebanggaan hal ini. Tidak. Dia pikirkan bagaimana kelak nanti di akhirat. Lisan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini tiga-tiganya. Man saturul fid dunya wa saturullah fid dunya wal akhirah. Allah akan laknat hamba-hambanya seperti ini jika hamba itu sudah overdosis, keterlaluan. Tiga-tiganya kita tidak bisa jalankan. Satu, tidak mau menolong, nggak mau tolong orang, tidak mau memudahkan urusan orang, selalu ngumbar aibnya orang. Andai kata manusia dalam porsi seperti ini, terus-terusan mengalir terus ini dengan jiwa-jiwa seperti ini, apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi pada mereka kelak ketika masuk ke alam barzah sudah klek. Masuk bangkit di hari kiamat sudah klek. Nanti yaumul hisab klek lagi. Di siratal mustaqim klek lagi. Tidak pernah dia jumpai segala sesuatu. Di telaga Al-Kautsar ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Adakah seperti ini? Banyak. Banyak kejadian seperti ini. Mereka adalah rata-rata hamba Allah. Yang katanya taat. Katanya ahli ibadah. Katanya bisa menyembah. Namun semua itu hanya difiguri atau diselimuti suatu kemunafikan yang ada. Yang keempat. Selagi mana kita tolong orang lain, selama itulah Allah juga akan tolong kita. Jadi jangkauan. Selagi mereka masih menolong orang lain, selama itulah Allah akan tolong mereka. Dunia ditolong, akhirat juga ditolong. Coba 4 prinsip ini, 4 janji Allah kepada hambanya. Dan Allah tidak pernah mengingkari daripada janji-janjinya. Al-waqtu dainun. Janji itu adalah hutang. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji-janji ini. Janji Allah itu pasti. Tidak seperti kita. Yang kadang kita dipercaya berdusta. Jika dia berkata bohong. Jika dia berjanji mengingkari. Ini sudah tanda-tanda. Al-munafikina wal munafikati wal kufar naro jahannam khalidina fiha. Ya hasbuhum wala'anahumullah walahum adzabum muqim. Coba. Sekarang kita ngerti. Jadi 4 janji Allah ini coba kita telusuri.
Siapa yang tolong orang lain, Allah akan tolong mereka di akhirat. Siapa yang mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib mereka di akhirat. Dan selama mereka masih menolong, selama itulah Allah akan tolong mereka dunia dan akhirat. Coba 4 janji Allah ini kita lakukan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita berusaha memurni sisasi dalam hal-hal segala yang berhubungan dengan ini. Kalau kita sekarang sudah tahu, mari kita jalankan. Mari kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah merasa itu salah, berdosa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera kita, jangan tunggu-tunggu lagi. Dalam surat Al-Imran 133 disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo segeralah, tidak usah tunggu-tunggu. Dengan tubuh ilal taubat dan nasuha. Minta ila maghfiratin min rabbikum. Minta permohonan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, karena selama ini kita mengingkari hal-hal yang terjadi seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Memang kadang-kadang hal ini susah. Jadi 4 janji Allah yang diberikan kepada hambanya ini susah kita jalankan. Kenapa? Karena iblis ada di sekitar kita. Iblis berusaha merongrong agar kita tidak menjalankan ini semua. Buat apa kita nolong orang? Buat apa kita ngurusin orang? Buat apa kita nutup aibnya orang? Kalau ujung-ujungnya nggak ada. Itu iblis. Jadi persepsi iblis seperti ini. Buat apa nutupi aib orang lain? Nggak perlu. Ayo umbar aja aib orang lain. Supaya apa? Supaya ada temannya iblis nanti di akhirat. Sedangkan Allah sebaliknya. Berusahalah kita menjadi hamba Allah. Yang ikhlas di dalam pertolongan. Ikhlas dalam menolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita bersama Allah dalam kondisi kesabaran yang luar biasa. Kalau kita punya, kita mampu. Kenapa enggak? Dan apapun yang ada di dunia ini, ketika kita menolong mereka, kita ikhlas apa yang kita tolong. Maka ini merupakan suatu hal pahala yang luar biasa. Tapi dengan catatan, misalkan suatu saat seperti ini, kita hutangi orang, nolong orang dengan menghutangi sebuah. Kemudian orang itu lama nggak bayar, kita tagih selalu dia. Memang kondisinya dia nggak bisa, nggak mampu membayar hutang. Maka kadang-kadang kita punya prinsip, punya pikiran. Kenapa? Diselesaikan hutangnya di dunia atau kita selesaikan di akhirat. Ngancam seperti ini. Memang hutang harus dibayar. Iya, tapi seharusnya andai kata kita pada waktu itu, oke, antum tidak mampu membayar hutang. Hari ini juga aku akan bebaskan hutang antum agar tidak ada kelanjutan nanti di akhirat. Masya Allah. Antum ketika mengucapkan seperti ini ikhlas ridho karena Allah, maka apa yang terjadi? Khunafa wa yuqimus shalah wa tuzakka wa dzalika dinul qayyimah. Allah akan lipatkan berkah rahmat hidayah antum dunia iya, akhirat iya. Anggap aja ikhlaskan 1 juta, antum akan mendapatkan lebih dari 1 juta. Andai kata ini ikhlas, ridho, radiyatan mardiyah, ini ridho ikhlas, maka kita masuk dalam jiwa yang tenang, jiwa yang Allah ridhoi, jiwa yang Allah berikan berkah dan rahmat, rezeki berlimpah, dunia tenang pikirannya, akhirat Masya Allah disambut dengan kematian husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah suatu hal yang baik untuk kita bermunajat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yaumil jallahan nabi walladzina amanu ma'ah nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan bermanfaat, kita jadikan hamba Allah husnul khatimah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bangkit di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.